Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedikit, tidak kurang sedikit apapun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam pembelajaran ini Allah jadikan orang-orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Selawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita minazulumati ila nur. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kalian semua senang berjumpa dengan pembelajaran kali ini, di mana pada kesempatan hari ini Bapak ingin memberikan materi tentang tata krama sopan santun dan rasa malu yang terkait dengan KD 3.7, di mana di situ KD 3.7 tentang tata krama sopan santun dan rasa malu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar siswa dapat mendeskripsikan makna tata krama sopan santun dan rasa malu. Lalu yang kedua, agar siswa dapat membaca mengartikan dalil tentang tata krama sopan santun dan rasa malu. Lalu yang ketiga, siswa dapat mencontohkan perilaku tata krama sopan santun dan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari KD 3.7. Sekarang Bapak jelaskan apa itu tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata memiliki arti aturan, adat, norma atau peraturan. Sedangkan krama memiliki arti sopan santun, perilaku santun, tingkah laku yang santun, dan bahasa yang santun. Jadi jika digabungkan dengan tata krama, maka berarti aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami, sama dengan etika, adab. Itu yang dikatakan tata krama. Kalau dalam Islam ada adab makan, adab-adab berkendaraan, adab-adab dalam terhadap orang tua. Nah, ini juga termasuk adab etika, itu yang dikatakan tata krama. Jadi aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Lalu yang berikutnya tentang sopan santun. Apa itu sopan? Sopan di sini berarti menurut aturan. Itu menurut, ya. Jadi menurut aturan artinya sopan. Orang yang menurut aturan, oh dia orangnya sopan. Lalu hormat, takzim, dan beradab. Memiliki adab. Itu yang dikatakan sopan, dia beradab. Lalu apa itu santun? Santun memiliki arti sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh belas kasihan, dan suka menolong. Dan yang terpenting adalah berakhlak mulia. Itu yang dikatakan santun. Jadi jika digabungkan apa itu sopan santun? Sopan santun berarti pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan. Baik itu sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti yang baik sesuai dengan tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Itu yang dikatakan sopan santun. Lalu ada rasa malu. Apa sih malu? Malu di sini merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu jahat yang ada di dalam diri kita. Itu yang dikatakan malu. Jadi kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu jahat yang ada di dalam diri kita.
Jika kita memiliki rasa malu, maka kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, dari perbuatan-perbuatan tercela dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk karena dia sudah tidak punya rasa malu. Setiap perbuatan buruk maka dia akan lakukan. Karena itu orang yang tidak punya rasa malu. Jadi malu itu ibarat benteng yang kuat yang ada di dalam diri setiap manusia, ya, agar dirinya terlindung dari serangan-serangan luar. Contohnya serangan-serangan musuh yang ingin menghancurkan diri kita. Nah, itu karena kita, ya, salah satunya kalau kita memiliki rasa malu, itu ibaratnya malu itu ibarat benteng di dalam diri kita agar kita terhindar dari serangan-serangan orang lain, ya, termasuk serangan-serangan orang yang ingin jahat kepada diri kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ada sebuah dalil yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna misaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidain ihsana wajil kurba wal yatama wal masyakin wa qulu linnasi husna wa qimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Terlebih-lebih kepada orang dekat kita, teman, kerabat, keluarga, bapak ibu kita, bapak ibu guru kita di sekolah. Jadi itu yang kita wajib, ya, bertutur kata yang baik. Itu dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Kalau masalah orang tua, itu kan setiap anak wajib memperlakukannya dengan baik, terutama dalam perkataan kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Ini terkait surat Al-Baqarah. Lalu manfaat dari tata krama, sopan, dan santun. Apa sih manfaatnya apabila kita memiliki tata krama, sopan, santun? Yang pertama di sini, agar kita menjadi orang yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Lalu yang kedua, agar hubungan baik kita dengan orang lain dimudahkan. Jadi Allah akan memudahkan hubungan baik kita dengan orang lain kalau kita memiliki tata krama, sopan, dan santun. Apa itu hubungan baik? Hubungan baik menjalin tali silaturahmi dengan orang lain terjalin dengan baik. Itu manfaat yang kedua. Lalu manfaat berikutnya yaitu akan memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri dalam setiap situasi. Jadi dalam setiap situasi kita bisa mengendalikan diri kita karena kita yakin memiliki tata krama yang sopan dan santun. Lalu berikutnya akan menjaga dan memelihara suasana yang baik. Akan menjaga dan memelihara kita dalam berbagai suasana yang baik itu dalam lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana kita berada. Jadi itu manfaatnya. Sekarang kita bahas tentang malu. Tadi sudah tentang tata krama atau sopan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kalau rasa malu di sini ada sebuah hadis. Ya, hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Muslim
yang artinya bahwa dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Jadi jelas di sini malu merupakan sebagian daripada iman. Jadi kalau ada orang punya rasa malu, berarti dia memiliki rasa iman yang cukup bagus. Dengan memiliki rasa malu di dalam diri kita, maka kita akan dapat pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Lalu mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mengantarkan diri kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Bapak kira itu. Ya. Jadi, intinya marilah sama-sama kita lakukan. Biasakan memiliki tata krama sopan santun dan rasa malu di dalam diri kita agar kita terbentengi dan bisa menjadi insan-insan yang diridhoi oleh Allah. Artinya menjadi insan yang kamil. Insan yang sangat disenangi, diridhoi oleh Allah. Bukan hanya Allah aja, tapi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Itu yang Bapak bisa sampaikan hari ini pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan bermanfaat untuk diri kalian semua, khususnya kepada anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, dan kalian bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapat tempat yang lebih baik lagi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.